Kita lagi ada di pemadam kebakaran Kabupaten Indramayu. Boleh kenalan dulu nggak Bapak, namanya Boleh. siapa? Namanya Dedi Supriyadi. Oke, Pak Dedi. Jadi saya Fahda, ini teman saya Aisyah. Kami dari SMA 2 Indramayu kelas 10 ditugasin dari guru mata pelajaran PKN untuk mewawancara. Jadi karena kami ada kayak berminat gitu mewawancara tim pemadam kebakaran. Jadi langsung bertanya aja apa gimana? Langsung bertanya aja boleh, silakan. Nice. Pertama, apa yang menjadi motivasi Bapak untuk bergabung di tim pemadam kebakaran? Motivasinya ya. Motivasinya itu mau bergabung dengan pemadam kebakaran, membantu masyarakat. Bisa membantu masyarakat dalam kondisi urgen kebakaran. Kemudian yang kedua adalah mensosialisasikan juga tentang kebakaran. Nah, Yang pertanyaan kedua ya Bapak, bagaimana suka dan duka yang Bapak alami selama bertugas? suka dan dukanya itu, untuk suka merasa bangga karena bisa kebakaran ataupun non kebakaran. Dukanya itu apa ya? Dukanya di saat pelaksanaan tugas. Ya apa ya dukanya ya? Ada senang, ada sedih juga. Karena akses untuk luas wilayah Kabupaten Indramayu ini kita terbatas unitnya. Kita mempunyai 2 pos dari Jatibarang sama patrol. Itu dukanya untuk akses memudahkan untuk melawan kebakaran. Pertanyaan yang ketiga ya Bapak, apa saja tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi selama menjalankan tugas? Tantangannya sangat besar, kebakaran apinya itu sangat besar sekali. Contohnya kebakaran di rumah yang bukan mengandung ya bahasanya nih. Rumah yang di dalamnya itu Ada gas? mencakup ada gas, betul ada gas, ada penyimpanan bahan bakar. Itu sangat Menghambat proses pemadaman. kalau untuk menghambat tidak. Itu maksudnya tantangannya sangat tinggi sekali. Yang ketiga, kebakaran di Pertamina juga kilang itu, terutama kilang. Itu sangat bahaya sekali untuk tantangan petugas kita ini. Kemudian ada lagi kebakaran pasar. Pasar itu makan waktu yang sangat panjang, minimal 3 hari lah itu pasar, karena luas bangunan juga sangat luas, kemudian apinya sangat besar. Itu tantangannya itu sangat Sulit gitu Pak ya. betul, sulit juga. Terus sumber airnya juga itu tantangan kita, sumber air. Terus yang keempat ya, Iya. apa saja keterampilan atau pendidikan khusus yang Bapak butuhkan untuk posisi Anda saat ini? Pertama sulit juga. Terus sumber airnya juga itu tantangan kita, sumber air. Terus yang keempat ya, Iya. apa saja keterampilan atau pendidikan khusus yang Bapak butuhkan untuk posisi Anda saat ini? Pertama keterampilannya tentang kebakaran itu banyak. Keterampilannya ada yang mengenai tentang pencegahan, contohnya itu tadi sebagai instruktur
infrastruktur untuk mensosialisasikan tentang kebakaran. Yang kedua, skillnya itu ada lagi tentang skill tentang pemadaman. Bagaimana cara teknis untuk pemadaman, ada skillnya. Kemudian ada lagi tentang rescue, penyelamatan. Untuk mendukung skill itu kita kita ada legalitasnya, mengikuti diklat di Mendagri khusus untuk pemadam kebakaran, ada diklatnya, sehingga teman-teman kita itu mempunyai skill juga ada lisensinya. Jadi masyarakat dan petugas juga dalam hal tugas sesuai dengan keinginan masyarakat. Lanjut yang pertanyaan yang kelima, Bapak. Bagaimana Bapak melihat peran pemadam kebakaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat? Pertama, di saat ada kebakaran, karena masyarakat itu merasa panik karena kalau terjadi suatu kebakaran ya. Nah, petugas kita ini dengan teman-teman petugas pemadam ini ya harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang di lapangan, terutama dengan masyarakat. Kalau kitanya tidak bisa menyesuaikan, kita bisa benturan atau bentrok dengan masyarakat, miskomunikasi lah intinya itu. Jadi kita juga intinya bisa meredam lah supaya masyarakat itu tidak emosional. Namanya musibah pasti mereka itu panik juga. Gimana supaya rumah itu cepat dipadamkan. Nah, itu. Ada lagi. Keenam ya Pak. Ya, Apa harapan Bapak untuk pemadam kebakaran di masa mendatang nanti? Harapan dari pemadam kebakaran Indramayu mudah-mudahan di tahun berikutnya menjadi dinas. Jadi sehingga menjadi dinas itu kita damkar mandiri namanya, jadi dinas ya. Kita berharap seperti itu. Di sisi lain personil banyak, kemudian unit juga banyak. Tuh. Lanjut ya Pak. Boleh? Bagaimana cara pemadam kebakaran beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru gitu Pak? Untuk menghadapi teknologi kita bisa menyesuaikan karena perkembangan sekarang untuk perkembangan teknologi terutama motor listrik dan mobil listrik sekarang yang lagi marak nih terjadi kebakaran. Nah kita juga mempelajari dan mengikuti juga gimana cara untuk teknis pemadaman tentang listrik dan motor listrik, karena beda dengan pemadaman dengan rumah ataupun yang lainnya gitu. Lanjut ya Pak. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang pemadam kebakaran? Pesannya pertama, hati-hati tentang bahaya kebakaran, terutama di dalam pencegahan. Pencegahan itu contohnya Contohnya di rumah apabila ada mau bepergian, kemudian pencegahannya adalah terutama listrik, kompor gas, terus kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar. Nah, petugas kita ini dengan teman-teman petugas pemadam ini ya harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang di lapangan, terutama dengan masyarakat. Kalau kitanya tidak bisa menyesuaikan, kita bisa benturan atau bentrok dengan masyarakat, miskomunikasi lah intinya itu. Jadi kita juga intinya bisa meredam lah supaya masyarakat itu tidak emosional. Namanya musibah pasti mereka itu panik juga. Gimana supaya rumah itu cepat dipadamkan. Nah, itu. Ada lagi. Keenam ya Pak. Ya, Apa harapan Bapak untuk pemadam kebakaran di masa mendatang nanti? Harapan dari pemadam kebakaran Indramayu mudah-mudahan di tahun berikutnya menjadi dinas. Jadi sehingga menjadi dinas itu kita damkar mandiri namanya, jadi dinas ya. Kita berharap seperti itu. Di
di sisi lain personil banyak, kemudian unit juga banyak. Tuh. Lanjut ya Pak. Boleh? Bagaimana cara pemadam kebakaran beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru gitu Pak? Untuk menghadapi teknologi, kita bisa menyesuaikan karena perkembangan sekarang untuk perkembangan teknologi, terutama motor listrik dan mobil listrik sekarang yang lagi marak nih terjadi kebakaran. Nah, kita juga mempelajari dan mengikuti juga gimana cara untuk teknis pemadaman tentang listrik dan motor listrik. Karena beda dengan pemadaman dengan rumah ataupun yang lainnya. Gitu. Lanjut ya Pak. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat tentang pemadam kebakaran? Pesannya pertama, hati-hati tentang bahaya kebakaran, terutama di dalam pencegahan. Pencegahan itu contohnya apa ya? Contohnya di rumah apabila ada mau bepergian, kemudian pencegahannya adalah terutama listrik, kompor gas, terus kemudian bahan-bahan yang mudah terbakar selalu dicek untuk menghindari kebakaran. Tuh. Yang kedua, tetap kan tadi kita mensosialisasikan masyarakat tentang pencegahan kebakaran, sehingga mudah-mudahan kalau kita sosialisasinya menyentuh atau ke masyarakat, mudah-mudahan akses kebakaran itu agak berkurang. Kalau kitanya di angka kebakarannya meningkat tiap tahun, itu kita maksudnya kurang bersosialisasi. Jadi sosialisasinya kalau sudah bagus, sudah lancar, jadi kan mengurangi angka kebakaran. Itu dapat nilai plus juga. Tes selanjutnya itu ada apa saran Bapak bagi generasi muda yang tertarik berkarir di pemadam kebakaran? Untuk generasi muda, intinya harus mengenal dulu tentang jiwa kemanusiaan, karena itu penting ditanam untuk jiwa kemanusiaan supaya bisa menyentuh dan membantu masyarakat luas. Kemudian apa lagi Pertanyaannya terakhir nih Pak, karena kami dan khalayak ramai juga melihat bahwa pemadam kebakaran itu sangat identik sekali dengan tugas yang secara tiba-tiba mendadak gitu. Jadi bagaimana cara Bapak untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan tugas sebagai anggota dari pemadam kebakaran? Kembali lagi, namanya petugas pemadam kebakaran itu ya siap 1 kali 24 jam. Harus selalu siap. Jadi kadang kepentingan pribadi itu diutamakan kepentingan masyarakat ya. Apabila urgen, ya kita harus siap, mau tidak mau kita turun walaupun kondisi ada posisi lagi istirahat, tetap dia berangkat karena urgen gitu. Ya selalu standby walaupun di rumah juga. Ini wawancaranya dari kelompok kami sudah selesai. Jadi kami mau bilang makasih buat Bapak. Iya. Sama-sama. Dari kami. Makasih Bapak. Mau ada foto nggak tadi biasanya? Foto dikit.